besar gitu loh. Yes, yes. Gitu. Jadi waktu itu mungkin kayak Oh, dealing with the disappointment ya, itu semua jujur aja bukan bukan diriku sendiri ya gitu ya. Maksudnya itu karena mm. kayak ya bener-bener Tuhan aja gitu. Jadi kayak Hi everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the new month, the month of September. I'm so excited for this month, and we pray let God's blessings, God's favor, God's goodness, God's mercy, and His grace will be new, will be fresh, will be pour out always for us, especially in this new months. And we expect for new miracles to happen, new breakthroughs in all the aspect of our life, in all the areas of our life. So without further ado, today we'll be talking with Pastor Eli Shiva Sutopo from Alpha Omega Church. Last time we have been talking with Pastor Elijah Sutopo, and this time we'll be talking with Pastor Eli Shiva Sutopo. And we're so excited to talk about fake Christians. So I'm sure you're also excited with me. So let's bow ahead. We are gonna enter the worship before we enter to the talk show. Let's pray. Dear Jesus, we give you praise, we give you glory, we give you honor, Lord. Thank you for this new month, Lord. If we can still gather through this life, Lord, we believe, Lord, that your mercy, your goodness, and your grace is always new for us every single hour, every single day of our lives, Lord. And Lord, right now, as we're going to enter into the talk show, Lord, as we're going to enter into the worship also, Father, we ask, Lord, let your presence fill our hearts, fill our houses, and let your Holy Spirit be with us. Thank you, Lord. We just want to surrender this time completely into your hands, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. Haleluya, Allah yang baik, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Nyatakan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Mari nyatakan bersamaku, Bapa. Haleluya, kami cinta Engkau Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Kami cinta Engkau, ku
selalu puji namamu selama hidup kami Tuhan. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Mari engkau yang cintanya katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Haleluya. Kami mengasihimu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang hebat, Bapa yang terbaik bagi kami. Kuasamu dahsyat. Mari serahkan waktu ini kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, angkatlah kedua tanganmu kepadanya dan sembah Dia. Nyatakan Dia baik, kemurahannya untuk selamanya, kasih setianya besar. Pertolongannya besar. Kami puji Engkau, kami kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Kuasamu sungguh tak terbatas, keagunganmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Keagunganmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Oh, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keagungan-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Keajaiban-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas.
Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Oh, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keagungan-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Keajaiban-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Oh, ku aman dalam-Mu, Yesus. Haleluya. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami sembah Engkau, Raja. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Oke, teman-teman. Sepertinya kita harus menunggu sedikit waktu lamanya untuk Pastor Elisha bergabung dengan kita. Mungkin kita akan coba mengirim undang invite supaya dapat mindsetnya ya. Ya, kita akan coba kirim ya. Oke, kita harap bersabar. Aku harap kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan keadaan yang penuh dengan sukacita sambil kita menunggu live ini dapat memulai talk show. Oke, mungkin kita harus menunggu lagi sedikit lamanya untuk Pastor Elisha bergabung dengan kita. Mungkin sementara kita dapat worship Tuhan lebih lagi, kita dapat menyembah Tuhan lagi sambil menunggu Pastor Elisha bergabung dengan kita, dan supaya kita dapat memulai talk show-nya. Dan gunakan juga waktu ini teman-teman untuk share ke teman-teman yang kalian miliki, keluarga, saudara, siapapun, supaya bisa bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujimu. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Nyatakan bersamaku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory.
haleluya, haleluya, pujimu. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, kami tinggikan namamu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kudus, luar biasa. Haleluya. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan namamu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oke. Iya. Aku harap kita semua masih bisa bersabar ya untuk menunggu ini berlangsung. Oke. Oke. Oh ya. Kita bertunggu supaya koneksinya tersambung ya teman-teman. Halo. Shalom, hai Pastor. Halo Daniel, apa kabar? Baik Pastor, apa kabar? Baik juga. Gimana Wow. lagi di mana nih? I am at my home in Jakarta. Oh, nice. Jakarta daerah mana sih rumahnya? Jakarta Utara. Oh, Utara. Nice, nice. Gimana, sehat-sehat? Sehat Pastor, Pastor gimana sehat? Ya, sehat. I'm doing very well, thank you. It's such an honor and such a great blessing for me to have you in my life. So thank you so much before, and I'm so happy and so glad to have you. And thank you so much. Thank you udah diajakin juga. Thank you, Thank Pastor. you for doing this. Aku notice Daniel kayak you do this a lot. Terus kayak ngajakin orang-orang yang sangat-sangat inspiring. So aku rasa itu sesuatu yang keren banget, dan aku juga honored sih bisa ada bareng-bareng di sini bareng sama kamu. Wow, thank you so much. So mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu bahwa memang berapa bulan lalu juga kita sempat discuss juga sama Pastor Elijah, dan hari ini kita kedatangan Pastor Elishua Sutopo, and maybe let's see, maybe the next we can have Pastor Ezra as well also with us, and the other also. So share more and and who knows, maybe one day we can mix the collaboration also, ya kan? So we never know. And I'm sure it's gonna be nice also. So lagi sibuk apa nih Pastor belakangan hari ini? Kalau hari-hari ini sih ya masih doing all the things that we can do. Kayak secara kebanyakan kegiatan juga masih online. Cuman kita lagi siap-siap nih kalau di tempat aku next Sunday kita akan mencoba untuk doing an on-site service gitu, karena di Surabaya, di Jakarta kan PPKM juga udah turun level ya ke level 3. Terus peraturan pemerintah juga udah mengizinkan dengan okupansi 25%, terus semua prokes pastinya tetap dijaga. Terus juga banyak orang yang aku rasa juga udah pada vaksin, dan juga makin aware lah ya sama kayak kesehatan, hygiene, terus kayak hal-hal yang seperti itu. Dan so kita merasa kayak mungkin ini udah waktunya gitu. Kalau Daniel sendiri kegiatannya apa aja? Kalau aku kebetulan masih kuliah online karena memang sepertinya untuk seperti kayak sekolah kuliah seperti itu kan memang belum ada tanda-tanda untuk offline gitu on now ya. So still to the Zooms, and lagi as I'm active in one of the Christian community juga di Jakarta. If you have heard Fuse Jakarta,
Yes? So yeah, Oh, so I'm part of great. Fuse Jakarta. I'm You're part di of salah Fuse, satu that's cabangnya. awesome. Ya ya, Yeah, aku and juga beberapa kali ada ngobrol sama Pastor JJ, kayak yes, through Instagram juga. Kita nggak pernah, belum pernah ketemu sih, cuman yang lalu sempat ngobrol, yuk kita sepedaan bareng gitu. Bakalan seru yeah, I juga. know, I know. Iya iya, that's Yeah, good. yeah. Kuliah di mana, ambil apa, Daniel? Aku kuliah di STT Sati Jakarta, ambil bidang teologi ya. So Wow, yeah, isn't that so yeah, great? That's wonderful. yeah, praise God. So Yeah. yeah, busy with the kuliah stuffs and also Mhm. with the handling the jadwal pelayanan of the people in the Fuse cabang aku, handling the Mhm. helping the core team line, all of that stuff. So yeah, Oh, good. praise God That's good. gitu. Good for you. Yeah, praise God. So thank Yeah. you for asking, Pastor. Yeah, Okay. for sure. So Pastor, I'm sure like now kan many people knows you as a lead pastor of an Alpha Omega Church. The church Mhm. that has been a lot of blessing di orang-orang sekitar kita juga di Mhm. bahkan di Indonesia dan aku yakin udah sampai ke bangsa-bangsa juga. Terutama juga dengan Sound of Praise-nya yang lagu-lagunya sangat memberkati. Wah, thank And I'm one of the fans of Sound of Praise dengan Wah, makasih. pujian-pujiannya yang sangat 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 luar biasa memberkati. I love Sound of Itu Praise, the good. worship leaders, Oh, thank the you. songs. It's super duper amazing. Oh, So thank you. pernah nggak kebayang, Pastor, that you'll be in this one moment gitu when you were small? Jujur aja enggak sih. Kayak enggak pernah kebayang juga bakalan ada seperti apa adanya hari ini ya gitu. Dan Hmm. kalau boleh share sih dulunya sebenarnya aku nggak mau kayak I didn't wanna Oh be ya? in the ministry. Terus kayak I Oh. was not interested kayak apa ya working at church full time kayak gitu-gitu tuh nggak Hmm. interest sih sebenarnya. Mungkin juga Wow. karena gini ya, karena aku Hmm. tumbuh di keluarga pendeta kan, gitu. Jadi Hmm. Hmm. bukan hanya udah kayak Kristen dari orok ya, tapi ini kayak Hmm. tumbuhnya tuh di keluarga pendeta Ya, ya, gitu. ya. Nah, I get seringkali it, ya. ini yang menjadi apa ya, mungkin the downside ya, bahwa kayak kita tuh kayak we Hmm. take things for granted gitu. Jadi Hmm. kayak apa yang kita punya kita jadi familiar, kayak tahu ya Hmm. maksudnya, terus akhirnya jadi kita ya whatever gitu. Nah, jadi mungkin dulu Hmm. aku Hmm. lebih kayak gitu kali ya gitu. Jadi Oke. karena bertumbuh di lingkungan yang seperti itu, terus istilahnya ya mau nggak mau kayak you have to serve, involved in some way, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kayak ya whatever gitulah gitu. Nah, jadi Hmm. waktu mau kuliah aku kepengennya sesuatu yang lain gitu. Dan Hmm. waktu itu agak congkak ya, maksudnya Hmm. kepengennya tuh kepengen sekolah di luar negeri pokoknya gitu. Oke. Terus Ya, 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 ya. bener-bener kayak nggak daftar ke universitas manapun di Hmm. Surabaya, kayak di kota Hmm. lain juga enggak. Pokoknya Hmm. pengen sekolah ke luar negeri tapi juga nggak tahu gimana caranya. Nah, waktu itu terus Hmm. mungkin ya itu tadi kayak akunya sendiri mungkin agak 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 congkak dan ya a bit sombong kali ya, ngerasa bahwa oh kayak bahasa Inggris aku lebih bagus lah apa segala macem. Jadi Iya, iya. merasanya tuh kayak oh I deserve something else gitu. Jadi Ya. kepengennya waktu itu pengen kayak ambil psikologi atau public relation gitu. Jadi waktu itu Nice. udah mencoba untuk kayak Hmm. daftar di universitas-universitas lain yang di luar negeri ya, maksudnya kayak General Hmm. University, tapi kayak nggak ada jalan terbuka gitu. Gitu. Nah, Oh. akhirnya terus waktu itu yang gimana ya? Ya waktu itu ada pokoknya yang kebuka cuman untuk kayak sekolah teologi di desa banget, kayak aduh kayak bukan kota ya, itu kayak desa kecil sekali gitu. Wow. Jadi aslinya sebenarnya aku ya memang kalau kita tuh ngomong ya Tuhan tuh memang selalu menjawab kok apa yang kita minta. Saking ya Iya. dia jawab dengan cara bener kan, aku pengen sekolah di luar Bener. negeri ya kan, dan dia Iya. berangkatin akhirnya gitu. Aku Iya. sekolah di luar negeri ya udah gitu di sebuah komunitas yang lebih kecil, nggak ada orang Hmm. Indonesianya, mau cari spesies Indonesia di sana cuman satu orang, aku ini aja gitu. Iya. Terus kayak Asian-nya juga sangat-sangat minim ya di sana. Oh Tapi my akhirnya dari goodness. situ aku kayak secara budaya jadi lebih belajar, terus Hmm. secara bahasa juga jadi lebih cepet ya, karena nggak ada Hmm. temen ngomong Indonesia atau ngomong Jawaan gitu kan. Jadi akhirnya mau nggak Hmm. mau ya selalu kayak bahasa Inggris gitu-gitu. Nah, itu pun Hmm. kayak udah mau selesai nih, udah mau selesai sekolah ya, udah mau selesai kuliah tuh
masih berpikir gini kayak ya mesti kita kan ngebantu di gereja itu kan kita nggak harus jadi pendeta ya, atau kayak kita nggak harus khotbah-khotbah atau apa hal-hal yang kayak gitu masih mungkin kayak dari segi administrative atau mungkin dari segi yang lain kayak gitu-gitu. Cuman ya akhirnya maksudnya tuh Tuhan nuntun kita tuh juga step by step gitu loh, karena ya Tuhan tahu kalau kita ditunjukin 15 langkah ke depan kita udah pasti overwhelmed kan gitu. Jadi ya langkah demi langkah demi langkah, terus kayak ya dicoba aja, ya taat aja, ya disuruh apa ya iya, disuruh bantu ini iya, gitu ya udah dilakuin dan ya jadilah apa adanya hari ini. Gitu. Wow, amazing. See, Pastor, cuman kan nggak gampang. Like if we say about the young generations nowadays, ya, if they have Yes. to go through like what you have gone through gitu kayak expecting for something, right? Expecting for something, and udah tahu like you don't want to become a pastor, you don't want to have anything got to do with the Bible study or with the theology or anything something relating like that kan. We want to be out of it. Bahkan kita mau yang agak berjauhan, jadi larinya ke psikologi dan larinya ke yang lain-lain. Tapi suddenly like God memang kasih tetap luar negeri, cuman in another way, nggak sesuai yang kita harapkan. Jadi kan it's not like answering our expectations gitu. Nah, most of the people pasti they will feel disappointed. They will feel like God is not fair with me. Like why other people can get what they want and why I can't get what I want gitu loh. Malah I get luar negeri cuman like not my expectation gitu, not what I wanted, apalagi di desa kecil gitu kan. Nah, so how did you manage with all of that things gitu as a young generation at that moment? Pasti kan ada rasa keselnya juga at that moment. Gak mungkin like immediately you accept it and be happy with it. Nah, how you manage your disappointments or maybe anger at that moment gitu? Right. So you were right, Daniel. Waktu itu aku kayak aduh kayak gimana sih, ngapain sih kesini gitu. Dan rasanya waktu awal-awal tuh kayak aku tuh masih gini, berangkat dengan pemikiran gini, oke, nggak apa-apa, aku tahan-tahanin ya kan, pokoknya selama mungkin 1-2 semester gitu ya, pokoknya aku bagusin semua nilaiku supaya nanti aku bisa transfer ke sekolah lain. Kayak aku tuh masih mikirnya itu masih begitu, padahal sudah di sana waktu itu. Nah jadi waktu itu cuman ya gimana ya, mungkin waktu itu pada akhirnya gini, karena aku sendirian, jadi kan maksudnya nggak ada keluarga gitu kan, kayak saudara juga kayak jauh banget gitu, maksudnya kalau mau ke tempat saudaraku naik pesawat 5 jam gitu. Jadi kalau di tempat itu aku kayak ya sendiri gitu, maksudnya ya sama orang-orang yang baru yang di sana. Jadi kayak bener-bener dicomot keluar gitu dari semua hal yang familiar. Tapi dari kejadian itu akhirnya malah apa ya, kita mau nggak mau ya bergantung sama Tuhan kan gitu, kayak nothing else. Nggak ada lagi gitu yang bisa dipegang gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, berharap Tuhan, terus jadi pasrah gitu. Kalau aku ya mungkin karena personalnya kayak ya udahlah, nggak tahu lagi gitu. Jadi kayak ya udahlah, pasrah, terserah deh Tuhan, kayak maunya apa sih gitu. Nah cuman terus akhirnya dari situ tuh aku menemukan Tuhan untuk diriku sendiri gitu, kayak I found God for myself. Kayak yang tadi kan aku bilang, maksudnya bertumbuh di keluarga pendeta, kita kayak took things for granted. Tapi di situ tuh akhirnya Tuhan itu jadi apa ya, pribadi yang deket, yang real gitu. Jadi dia bukan hanya rutinitas yang aku lakukan, dia bukan hanya cerita di sekolah minggu, dia bukan hanya apa ya, maksudnya hal-hal yang mungkin orang tua atau saudaraku tuh ingetin untuk lakukan dan segala macam, tapi Tuhan tuh benar-benar jadi kayak deket gitu loh di momen itu. Nah jadi waktu menemukan Tuhan ya, aku rasa ya untuk diriku sendiri, akhirnya makin lama tuh makin tau, oh Tuhan tuh kayak gini. Dan terus aku mengerti bahwa I'm not smart enough gitu, kayak maksudnya waktu kita tuh nemuin Tuhan, akhirnya kita itu kan kayak secara otomatis ya, kayak we're put in our place gitu loh. Kayak gimana jelasinnya, kayak iya nggak sih, kayak kita tuh kayak ditempatkan di tempat kita yang seharusnya gitu loh. Ini loh kayak kamu tuh kayak you don't understand everything, you don't know everything, kayak kamu lo tuh nggak tahu gitu yang terbaik buat diri lo sendiri tuh apa, itu you don't even know kayak gitu. Terus kayak mau ngatur masa depan apa segala macam tuh lo nggak segitu jago gitu. Nah jadi
akhirnya aku realize bahwa oh iya ya, maksudnya Tuhan ini lebih tahu gitu. Dan dari situ ngelihat bahwa gini, oh sering kali out of our obedience, ketaatan kita yang kelihatannya tuh kecil, atau ketaatan kita yang kelihatannya oh cuman hal yang biasa, tapi itu bisa Tuhan pakai untuk jadi sesuatu yang jauh lebih besar gitu loh. Yes, yes. Gitu. Jadi waktu itu mungkin kayak dealing with the disappointment ya, itu semua jujur aja bukan diriku sendiri ya gitu ya. Maksudnya itu karena kayak ya bener-bener Tuhan aja gitu. Jadi kayak I found him, terus jadinya jadi menemukan posisi diri, terus akhirnya nemuin jati diri di dalam Tuhan, dan terus dari situ terus sadar oh iya ya, maksudnya aku tuh ada di dunia ini tuh sebenarnya buat apa sih gitu, ada di dunia ini tuh fungsinya apa sih, kayak gitu-gitu. Jadi nyadar bahwa oh iya ya, maksudnya hidupku tuh bukan cuman punya aku sendiri satu orang gitu, dan bahwa kayak aku tuh nggak segitu jago, nggak segitu pandai untuk apa ya, mau ngerencanain semuanya atau mau orchestrate semuanya untuk diriku sendiri gitu. Jadi ya bersyukur aja sih ya, maksudnya Tuhan itu melewatkan ke proses itu gitu. Jadi kalau mungkin untuk ngejawab pertanyaannya Daniel, ya itu sih ya, kayak dari ketaatan kita yang kelihatannya kecil-kecil, kelihatannya sepele, kelihatannya tuh kayak apa sih gitu, kayak cuman rutinitas biasa, kayak cuman, tapi itu sesuatu yang Tuhan tuh bisa pakai untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Soalnya gini, kalau kayak apa namanya, aku jadi remind sama itu ya, Daud ya, Raja Daud ya, jauh sebelum dia jadi raja, dia tuh kan kayak anak kayak buangan gitu kan ya, maksudnya dia anak bungsu, anak buangan, terus dia tuh disuruh jaga kambing domba gitu kan. Nah maksudnya kayak jaga kambing domba itu kan bukan kayak kita jagain pelihara anjing di rumah ya, mesti di dalam rumah, oh kayak so cute kan, nggak gitu. Tapi kan padangnya tuh kan jauh ya dari lokasi rumah tinggal gitu loh. Nah jadi dia harus selalu di luar, dia harus selalu outside. Cuman kayak Daud itu maximize segalanya gitu, mesti dia jadi duduk di situ cuman ngeliatin putih sama ijo ya. Kadang kalau kita kebanyakan di rumah, kita kayak pengen kali ya lihat ijo-ijo gitu ya. Iya benar-benar. Dia kan kayak it was his everyday thing gitu, dan cuman ngeliatin di domba juga bego-bego, diajak ngomong juga nggak bisa gitu. Tapi akhirnya he picked up an instrument, terus dia mulai nulis lagu, dia mulai itu kan sesuatu yang kecil nggak sih gitu kan. Benar. Ya terus akhirnya waktu dari daily activitiesnya dia ada di sana, terus kemudian dia ya namanya jagain domba ya, kalau ada bahaya apa segala macam ya pasti dia harus lawan kan, dia harus hadepin, dia harus kayak singkirin dan segala macam. Nah dari situ ya itu kayak dia kan cerita dia ngadepin singa, dia ngadepin beruang, dia ngadepin segala, dari mana, dari kayak daily activities yang boring gitu. Seemingly, ya kan, seemingly boring, dari hal-hal kecil yang setiap hari yang kelihatannya membosankan, tapi justru itu jadi kayak stepping stone pelan-pelan untuk akhirnya dia slaying the giant gitu loh. Nah jadi kalau kita istilahnya hari yang di daily activities yang kecil yang biasa kita nggak ngelatih otot nih ya, atau kita nggak ngelatih diri kita nggak mau, we just want the big things. When the big things come, you're not ready. Ya kan, dan when you're not ready, Tuhan tahu gitu. Jadi menurut Tuhan, lo nggak ready, jadi nanti dulu nih, gitu kan. Jadi kan karena Tuhan lebih tahu daripada kita kan gitu. Nah jadi apa ya, mungkin yang aku bisa share tuh, kalau di zaman sekarang ini, jangan cepet-cepet lah kita itu say no gitu. Jangan cepet-cepet lah kita itu nolak sesuatu yang kelihatannya nggak familiar buat kita. Janganlah cepat-cepat nolak sesuatu yang itu cuman hal kecil kayak gitu. Karena those small things, itu hal yang kecil-kecil itu membangun diri kita step by step. Kayak otot kita makin diperkuat, ya kan, cara berpikir kita juga makin di stretch pelan. Karena itu kalau kita mau bisa melakukan 200 sit ups, kalau 5 aja nggak bisa, gimana caranya bisa 200? Nggak mungkin, ya kan? Impossible. Jadi iya, latihan yang kecil itu mempersiapkan diri kita gitu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kita nggak pernah tahu kapan itu akan datang, tapi whenever it comes, we know that we're ready. Of course. Wow. God knows that we're ready.
even better than us, ya kan? Kayak Tuhan yang tahu bahwa oh ini lo udah ready, okay, this is your momentum now, gitu. Wow, right. Aku mungkin jadi ingat satu like thing that I've ever seen gitu juga in YouTube, like I don't know, itu a doctor atau siapa gitu, he was sharing tentang cara seseorang mengangkat barang yang besar gitu, agar kan seringkali kalau orang mengangkat barang yang besar kan mereka main angkat aja sampai kadang spine-nya bisa bermasalah dan lain sebagainya. So that person was jelasin gitu cara kita pasang kuda-kuda untuk kita benar-benar ready to pick up that barang, tapi otot kita semua udah siap gitu. Nah, aku jadi ingat dengan apa yang Pastor Balasan sharing, I think it relates, karena seringkali ketika Tuhan mau percayain kita hal besar, mau ngangkat hal besar itu, kuda-kuda kita, kekuatan kita, otot-otot kita juga harus ready, harus firm untuk bisa ngangkat barang besar itu atau berkat yang besar itu. Kalau itu belum siap, bisa anjlok semuanya. Justru that big blessing can make us drawn into a big hole of disappointments atau mungkin kehancuran dan lain sebagainya. Benar. Preparing ourselves is very. Dan maksudnya gini, kalau ada sesuatu yang kelihatannya kayak kecil gitu tuh kita jangan gampang kayak small things gue nggak mau, kayak jangan gitu. Soalnya misalnya kayak tadi di awal Daniel mention kayak Sound of Praise kayak kayak sangat memberkati worship leadersnya dan segala macam. Kayak tahu nggak sih sebenarnya aku dulu tuh mulai WL karena apa? Karena nggak ada orang. Jadi karena menggantikan aja gitu. I was a replacement. Gitu. Cuman kan gini, kalau kita jadi mau ngerasa gue cuman ban serep gitu, atau kayak I'm just a replacement gitu, atau kayak ya karena ya yang lain aja pada nggak bisa, aku cuman kayak cadangan. Itu kayak it's the wrong mindset gitu. Kayak it's the wrong mentality. Ya udah, kalau misalnya kadang itu hal yang kecil loh, kayak dari ngegantiin orang nih karena nggak ada yang bisa gitu. Tapi you will never know, itu bisa jadi kayak apa ya, benih yang kecil, a very small seed yang ya kalau itu tidak dilakukan, gimana caranya kita mau jadi yang kayak mau yang jauh lebih gede daripada itu gitu. Jadi kalau ada hal yang kecil, hal yang kelihatannya tuh sepele, ayolah kita tuh nggak apa ya, meremehkan gitu loh, atau kayak cuman gitu doang, males gitu. Tapi kayak try it gitu, just give it your best dalam apapun yang kita dipercayakan ya gitu. Berarti kan kita dipercaya kan itu kan Mas Ian gitu. Dan ya hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh kita nggak pernah tahu one day ntar bisa jadi apa gitu kan. Wow, amazing. So kita mungkin berlanjut sedikit Pastor. Dari setelah experiencing everything gitu di luar negeri, the culture, everything, balik ke Indonesia gitu, apa yang Pastor rasakan perbedaannya? Kan pasti pada saat belajar teologi kan pasti bukan like 1 year selesai kan, it's more than 1 year. So, most probably pasti begitu kan. Perbedaan apa gitu yang Pastor rasakan setelah udah dari luar negeri kemudian balik dan harus handle church gitu bersama dengan your brothers gitu? Apakah ada? Waktu tahun pertama it was shocking. Tahun pertama kaget banget. Dan akhirnya gini, aku jadi reverse culture shock waktu itu. Karena balik lagi ke sini setelah di sana, walaupun mungkin aku nggak selama kayak teman-teman yang lain ya. Aku ada beberapa teman yang satu udah di luar negeri 14 tahun, 15 tahun, udah kayak itu lama banget. Kayak aku cuman 4 tahun lebih dikit lah gitu. Nah, cuman karena waktu itu di tahun terakhir sempat kerja di gereja di sana, harus ngeliat orang-orang sana. Jadi waktu itu diriku tuh kayak sangat westernized gitu lah. Jadi cara berpikirnya, apanya, semuanya. Nah kan harus nyesuaikan balik ya sama sini. Jadi waktu itu kaget banget. Dan kalau mau nanya the difference, aku merasakan bahwa knowing all the theology doesn't grow a church. Surprisingly. Jadi kayak punya semua teori, punya segala, all the books that you read, all the papers that you wrote. Kayak aku balik itu kayak, gila Tuhan, gue ngapain ya? Gitu. Terus kayak, ini dengan ini semua numbuhin gereja kayak gimana ya? Gitu. Jadi again, it was another humbling journey sih ya. Buat aku bawa again tuh kan, lihat lo tahu kan bahwa lo nggak tahu apa-apa nih gitu. Gitu. Jadi dan mungkin juga gini ya, kayak datang tuh masuk ke sesuatu yang
yaitu di tahun-tahun yang waktu aku masih lagi belajar, pastinya gereja yang di sini juga bertumbuh dong gitu. Nah, jadi catching up dengan itu gitu. Terus kemudian relearning kayak banyak hal lagi gitu-gitu. Nah, jadi ya sebenarnya kebanyakan tuh belajarnya di situ sih ya. Gitu. Jadi ada banyak sekali hal yang maksudnya ada banyak sekali great things yang diajarkan sama Bible College. Pasti, absolutely. Cuman juga ada banyak sekali hal yang lain yang terjadi yang dibutuhkan yang kita nggak pelajari gitu secara teorinya gitu. Ya itulah, terus kemudian akhirnya di situ ya dikembalikan lagi gitu ke esensi bahwa ya yang kita lakukan tuh mengasihi Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan, kemudian mengasihi sesama. You just love people, ya kan? Kayak apalagi maksudnya kerja di gereja, functioning kayak gitu, you learn to love people gitu, dari berbagai macam bentuknya, dari berbagai macam shape-nya, dari berbagai macam kebiasaan, intrik dan keunikan dan cara berpikir. You learn to accept all those gitu. Dan dari situ kita belajar, oh again, bukan cuman gue yang benar. Kayak my point of view is not the only point of view. Kayak gitu-gitu sih. Jadi ya belajar aja, kalau dikembalikan ke esensi itu, untuk dia mengasihi Tuhan karena dia sumber segalanya, mengasihi orang ya karena that's what we work with gitu, dan kemudian ya berdampak aja dimanapun kita berada dengan apapun yang kita dipercayakan gitu. Amazing, super. Wow. Aku yakin teman-teman semua juga kalau mau kasih clapping hands juga boleh diramaikan ya. Sangat luar biasa sekali. So, Pastor, you were telling tadi sempat mention about the beginning of Sound of Praise, di mana Pastor pernah menjadi WL pengganti. Padahal your voice is really amazing, and to be very honest, sangat luar biasa dan sangat bagus sebenarnya. And I don't understand how you can be WL pengganti instead of being the lead worship pastor langsung at the moment, atau mungkin menjadi at least the worship leader gitu. Why sampai bisa WL pengganti baru you start? How that can happen? Daniel, to be honest, what you hear today kayak dan gimana suara aku ada hari ini, it wasn't always like that. Gitu. Kayak itu juga through so much process. Dan dulu tuh aku menghindari sebenarnya untuk menyanyi karena aku sangat tidak pede. Aku tidak pede dengan suaraku, dan waktu itu 2 album pertama nih Sound of Praise ya, 2010 sama 2012. Okay, it feels like forever ago now. Cuma 2 album pertama Sound of Praise, setiap kali kayak masuk studio denger suara sendiri udah mau nangis rasanya. Kayak kepengen keluar, kepengen muntah gitu, kayak it was so bad. Kayak itu aduh, waktu dulu tuh gimana ya, kayak sangat buruk sekali. Kayaknya lo ya. Dan tapi gini, terus justru tuh dari situ again kayak Tuhan itu apa ya, yang ngajarin kita tuh step by step. Dan buat aku again it's another humbling experience gitu, bahwa aku jadi ngeliatnya gini. Dan jujur sampai hari ini aku tahu penyanyi yang lebih bagus dari aku banyak sekali, banyak banget. Orang yang suaranya jauh lebih bagus dari aku, tekniknya jauh lebih benar dan apa segala macam, they can do so much better with their voice, sangat banyak sekali. Worship leader yang jauh lebih bagus dari aku, sangat banyak sekali. Gitu. Dan orang-orang yang bisa jauh lebih berdampak dari diriku itu, it's kayak millions out there, millions. Gitu. Cuman terus akhirnya gini, aduh kalau gue aja dengan yang pas-pasan gini, dengan yang istilahnya tuh ya apa ya, it was my very best and more, ya kan, cuman itu aja udah pas-pasan gitu. Dengan yang pas-pasan begini, Tuhan tuh masih mau pakai ya, kayak gila, Tuhan tuh baik banget gitu. Jadi akhirnya itu memunculkan sebuah kesadaran bahwa gini, kayak kalau yang pas-pasan kayak gini tuh Tuhan mau pakai ya, kita tuh hargailah gitu apa yang kesempatan yang Tuhan udah kasih gitu. Jadi dari situ akhirnya ya aku mengupgrade diri gitu, mengasah diri gitu, dan aku berusaha untuk les lagi, untuk mengasah skill gitu-gitu ya. Dan jujur aja sampai hari ini masih les gitu, so I still have a vocal coach
gitu, kayak masih belajar terus, masih nanya juga dari atau belajar dari teman-teman yang lain. Kadang kita dengar, kita pick up something, oh wow itu kayak bagus nih, itu bisa kayak kita terinspirasi dan segala macam gitu sih. Jadi karena ya Wow. itu, menyadari bahwa kalau dengan yang segini aja Tuhan tuh udah mau pakai ya, hayulah kita Hmm. tuh hargai gitu dengan kita mengasah Nah, diri. Jadi mengasah dari segi skill, kalau kalau buat aku ya dari segi skill berarti kayak I have to sharpen maksudnya my practical skill gitu, my vocal skill. hmm, Aku cari hmm, guru, aku cari coach yang pas, yang cocok, yang memang bisa apa ya, mengembangkan apa yang ada, jadi diriku sendiri juga gitu. Terus kemudian dari segi apa ya, pertumbuhan rohani ya gitu kan, maksudnya kan kita juga punya tanggung jawab gitu, apalagi sebagai orang yang diberi kesempatan dan kehormatan untuk ada di depan, terus kita ngomong sesuatu tuh orang denger. Wah, itu tanggung jawab yang gede sih kalau buat aku ya gitu. betul. Jadi pertumbuhan rohani terus growing in the word itu jadi tanggung jawab kita sih ya, karena kita menghargai apa yang Tuhan udah kasih gitu. Jadi Ya. ya Wow. ngalamin Tuhan lagi gitu. Dan terus kemudian dari mungkin sisi worship leading ya, uh, yang ngelihat teman-teman yang lain gitu, worship leader yang udah kayak international, atau kayak Hmm, atau sometimes ya mereka inspiring aja gitu, dan kayak ini ada hmm, sisi ini yang bagus, ada sisi apa yang bagus, yang gitu-gitu, yang ya diambil, ya belajar terus sih ya kita ya gitu, karena kalau wow. enggak ya mau apa gitu. Betul, betul. Ya Wow, amazing. gitu. Wow, keren, keren, keren. So, Pastor, The Sound of Mhm. Praise has sang many new songs, and I'm sure Mhm. banyak juga yang dibuat sendiri juga. So, who actually wrote that songs? Is it you or Oh, siapa yang kita menulis? nulisnya ramean gitu. Kita Oke. nulisnya rame-rame terus bareng-bareng, dan uh, kita berusaha untuk ngajak dan juga ngajarin lebih Hmm, banyak lagi orang untuk bisa nulis lagu sih gitu. Jadi hmm, supaya kayak nggak orang-orang itu aja gitu. Jadi actually ada banyak juga teman-teman dari Sound of Praise yang they contribute gitu. Mereka nulis hmm, lagu. Terus kayak contohnya lagu Segala Perkara, pernah hmm. denger nggak ya, Yes, kayak yes, udah pernah denger. yes. Nah, Yeah, of lagu course. Segala Perkara itu nulisnya ramean gitu, waktu itu banyak orang gitu, dan kita kayak ngajakin ayo gitu supaya teman-teman yang lain juga mulai untuk di rise up, mulai di apa ya, kayak dimunculkan lah gitu untuk Hmm, bisa nulis lagu juga gitu-gitu. Terus ada lagu lain lagi yang judulnya Nyatalah Janjimu, lagu hmm. cepet ya, itu juga teman-teman yang nulis gitu. Jadi seneng sih, karena kalau kita nulisnya ramean, idenya juga jadi lebih luas gitu. Dan True. nulis lagunya ya itu sih kayak ya pokoknya banyakan lah gantian, dan nggak pastinya nggak selalu aku. I'm not that good. Okay. No lah, you are very good in it, I'm sure. So, wow, amazing. Pastor melihat orang-orang Kristen yang ada di Indonesia Mhm. dan pernah melihat juga orang-orang Kristen yang ada di luar negeri, bahkan Mhm. pernah sempat berada di gerejanya juga di sana tentunya Mhm. bersama dengan mereka. What difference do you see gitu in the between the Christians in Indonesia and the Christians outside Indonesia gitu? Um, beda sih pasti ya. Uh, Hmm. mungkin kalau outside Indonesia mesti di negara mana saja, atau specifically di Kanada, atau just anywhere? Hmm. Anywhere. Like the place where you study that at that Oh, waktu moment aku gitu. di sana ya, oke. Uh, Hmm. beda sih, bedanya karena gini, kayak kebudayaan Hmm. masyarakatnya kan udah beda Hmm. gitu. Terus secara kayak True. uh, nomor satu iklimnya aja udah beda gitu. Jadi perbedaan cuaca itu aku juga baru belajar itu sih ya. Ternyata kayak Hmm. perbedaan cuaca dan iklim tuh ngefek loh ke behavior Oh, orang kayak gitu-gitu, wow. ke apa namanya, cara berpikir, kebiasaan, aktivitas, kegiatan dan segala macam. Hmm. Terus juga kan gini, Indonesia ini kan negara berkembang. Nah, kalau Betul. di Kanada waktu itu mereka tuh udah negara maju gitu. Oh Nah, ya. True. jadi itu aja sudah sangat berbeda. Jadi Betul. orang-orang di Kanada karena negaranya udah negara maju, terus kemudian istilahnya tuh UMR juga cukup tinggi gitu kan. Jadi Ya, ya, ya. persaingan itu nggak terlalu banyak ya.
Maksudnya mungkin dari kayak segi pekerjaan, bisnis gitu-gitu tuh kayak orang tuh lebih santai gitu. Nah, kalau di Indonesia ini kan kita juga negara berkembang, kemudian penduduknya banyak, ya kan? Dan terus jadi apa ya, kayak semangat juangnya itu lebih ada. Lebih Gitu. ada, ya. Iya. Nah, jadi Benar. yang aku lihat tuh itu. Nah, otomatis pasti itu ngefek ke behavior orang untuk kalau mereka sama Tuhan atau mereka sama gereja yang kayak gitu-gitu itu juga ngefek gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, terus gini, kalau di Indonesia ini kan perbedaannya itu banyak. Maksudnya di Indonesia sendiri aja agama yang resmi diakui itu ada 6, ya kan? Jadi Iya, benar. ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Katolik, dan Konghucu. Gitu. Nah, kalau di Kanada itu mayoritas mereka itu Kristen, mayoritasnya. Tapi Kristennya yang bagaimana? Gitu. Nah, tapi gini, kalau di Indonesia itu budaya Timur kan, jadi lebih istilahnya itu pemikiran untuk ketuhanan atau kesadaran tentang mungkin apa ya, pribadi yang di luar kita kayak gitu-gitu itu kan lebih banyak ya. Gitu, kita lebih jadi ada, jauh. Nah, kita kayak lebih aware dengan hal-hal yang kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang ya ekstrimnya adalah banyak hal jadi dibuat lebih mistis, ya kan? Kayak oh lo barusan tadi ketindihan lo atau gitu-gitu, ya kan? Atau apa namanya tuh kayak istilahnya tuh kan kita punya kayak hantu-hantu lokal sendiri kayak kuntilanak, pocong, apalah segala macam. Maksudnya di mitos-mitos orang tuh kan ada. Nah, kalau di Kanada itu nggak terlalu. Jadi mereka kan maksudnya nggak apa ya, kayak nilai-nilai gitu-gitunya itu kan nggak banyak gitu, karena budaya masyarakatnya beda aja gitu. Nah, jadi kalau di sana itu lebih antara kamu percaya Tuhan atau enggak sama sekali gitu. Nah, jadi mungkin challenge yang dihadapi oleh gerejanya itu ya beda-beda aja gitu. Di Indonesia sama di Kanada ya beda aja gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita menghadapi itu kepercayaan yang berbeda. Kalau di sana ya lebih ke apa ya, pemikiran orang gitu, bahwa oh ada Tuhan atau enggak ada Tuhan, gue nggak percaya Tuhan gitu. Kayak ya gue Tuhan diri gue sendiri gitu-gitu gitu, dominannya gitu. Jadi perbedaannya lebih gitu sih ya mungkin ya, dan challenge yang dihadapi oleh gereja di kedua negara ini lebih kayak gitu kayaknya. Nah, that is the challenges between kedua negara itu kan, Pastor. Perbedaan yang ada yang begitu telak. Tapi menurut Pastor sendiri, apa sih esensi daripada Christianity itu sendiri? Apa esensi paling yang bermakna gitu bagi seorang Kristen itu? Kita nggak usah susah-susah ya, balik aja ke apa yang Yesus sudah pesenin gitu. Kayak dia cuma bilang love God, love people. Terus dia remind kita untuk kayak pergilah jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Jadi I think it boils down to those three. Jadi loving God, loving people, and sharing about Jesus to people. Gitu. Ya kan, maksudnya kayak itu aja yang udah simpelnya segitu kita seringkali susah lakukan. Ya kan? Seringkali kita masih kayak antara ya dan tidak gitu menjalankannya. Benar. Kayak ya senang aja, maksudnya Tuhan itu kalau ngasih kita firman tuh jelas, praktikal gitu ya, supaya kita tuh bisa lakukan gitu kan. Jadi kayak loving God, building a relationship with Him, prioritizing Him, kayak mengalami Dia lebih lagi. Loving people, yang mana itu aja udah kadang-kadang bisa kayak susah-susah gampang susah, ya kan, kayak dan loving people covers so many things, ya kan, kayak covers apa ya, being judgmental lah, mau being apalah, mau fake lah, inilah itulah apalah segala macam, kayak Yesus cuma bilang love, ya kan. So love God, love people, dan share about Jesus to other people. Wow, amazing. Nah, kita kalau ngomong soal love, and tadi you mention judgment, kan between Christian and Christian juga seringkali kan banyak judgment. Nah, kadang gak usah berbeda gereja gitu loh. Karena sesama satu gereja aja, seorang terhadap yang lain aja bisa judge each other. Mungkin di dalam gereja, in front of the church, in front of the sanctuary, they may be praising the Lord, this and that. Cuman pas mungkin di lobbynya atau di depannya, they start talking about each other, they start teasing about each other, dan jatuhnya mereka kayak like
maybe we can say like a fake Christians gitu, cuman kayak haleluya di depan sanctuary, tapi habis itu Hale outside lupa that, di belakang. iya haleluya. Iya Iya, ya. iya. So yeah, and many people forgot about that love gitu as a Christian. Nah, menurut you nih, Pastor, Hmm. how important it is to remember about the true love that we should have as a Christianity. Kan as a Christianity kan seringkali orang bilang, ya aku mengasihi saudara seiman, kakak seiman dan lain sebagainya, my brother in Christ, sister in Christ. Tapi habis itu at the back of everything, sometimes tentang orang yang mereka bilang seperti itu pun, they still talk about them, they still Iya. kadang terlalu ikut campur mungkin urusan orang dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga love itu terlupakan. According to you, how important is a love for a Christian gitu? Ya itu balik lagi, it's the very essence. Gitu kayak itu kan udah esensi ya, dan Yesus udah bilang kita nyebut pintar banget kita kalau nyebutin kan, amanat Betul. agung atau ya, the great commandment, ya kan, kayak Yes. perintah yang paling penting, kayak kita jago untuk citing, kita jago untuk kasih nama gitu, cuman yang lebih penting kan ya melakukannya gitu. Cuman aku yakin gini sih, kayak kalau yang tadi Daniel sempat mention, kadang-kadang orang bisa jadi kayak apa ya, kayak agak fake gitu, di depan gimana, ntar di belakang beda atau apa gitu. Nah itu sebenarnya mungkin ini kita juga barusan bahas sih beberapa minggu lalu di gereja lokal kita di Alpha Omega Church, kita barusan ngebahas itu gitu, orang Kristen munafik, jadi udah munafik fake lagi gitu. Kacau. Iya, kacau sih, udah munafik palsu lagi. Iya, Gimana banyak kan sih yang kayak gitu. Nah, seringkali kan gini ya, kayak kita ngelihat orang lain kayak gitu. Kita ngelihat tuh ya, lihat tuh orang tuh nggak konsisten gitu. Apa yang diomongin sama dilakuin beda. Di depan Beda, haleluya, di betul. belakang halelupa, ya kan. Di depan Betul. angkat tangan gitu, di belakang coba di rumah main tangan gitu. Atau Main misalnya di tangan, depan sih betul. ngomongnya kayak gimana, ntar di belakang ngomongnya beda apa segala macam. Pokoknya Beda, kayak ya betul. kayak oke lah kita korban gitu. Kita ngerasanya tuh kayak Yes. orang lain kayak gitu. Cuman sebenarnya gini loh, kayak waktu kita lagi ngomong orang lain kayak gitu, bukankah kita sendiri juga lagi being judgmental nggak sih? Wow, ya, true. Ya kan, kayak True. plot Yes. twist ya, kesel sih ya, kayak yang bener loh, maksudnya gue korban nih, gitu. Cuman Betul. kayak sama, ya sama gitu, kayak waktu kita lagi ngomong kayak gitu tentang orang lain, kita juga lagi ngelakukan hal itu, we're being judgmental. Tiba-tiba kok kita jadi pakar untuk nunjuk jari sih gitu, kok tiba-tiba kita jadi jago ya kayak nunjukin kesalahannya orang lain gitu. Nah, ada orang yang namanya Stephen Covey, dia bilang gini, we judge ourselves by our intention and we judge other people by their behavior. Jadi kalau untuk diri kita menilai diri kita berdasarkan motivasi. Loh, soalnya aku tuh karena gini loh, soalnya aku tuh hatiku tuh gini, aku pemikirannya gini. Cuman kalau sama orang lain kita kayak, ya gue nggak mau tahu, yang aku tahu, yang aku lihat ya kamu kayak gitu. Gitu. Ya gue nggak ngerti, pokoknya ya yang gue rasain lo 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu kan. Jadi ya benar. Ya, it's basically the same thing gitu. Dan biasanya kan gini ya, kayak orang tuh mungkin kayak pura-pura ya kan, atau being kayak beda kayak gitu, being fake atau apa, itu sebenarnya tuh kan sumbernya tuh dari gini loh, insecurity diri kita sendiri gitu, yang kita pengen tutupin kan. Ada kekurangan di dalam diri kita sendiri yang nggak tahu kita mau terima atau enggak, accept atau enggak, atau mungkin having a hard time to accept. Akhirnya kita berusaha untuk tutupi gitu, dengan cara akhirnya kalau bisa ya kita point finger ke orang lain gitu, supaya fokusnya di orang lain tuh, si dia tuh gini, supaya itu apa ya, kayak divert fokusnya orang gitu. Kayak itu apa sih ya, kayak orang Jawa bilangnya tuh kayak nyelimur, kayak kayak membelokkan gitu loh. Maaf, aduh, kalau ada Jawanya keluar itu kayak membelokkan gitu loh, membelokkan fokusnya orang lain untuk tuh, lo lihat dia tuh, dia kayak gitu, dia gini gitu segala macam, untuk supaya nutupin kekurangan diri kita gitu. Nah itu kan sebenarnya ya kita juga punya sesuatu yang harus kita bereskan kan, berarti. Betul. Gitu. Jadi apa ya, at that point sebenarnya bukan tentang
siapa benar siapa salah, karena kita semua pernah salah kok. Benar. Ya kan, Benar. bukan karena tentang siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah. Aduh, kita semua pernah salah lah, gitu. Nah, jadi Yes. makanya kayak senang banget juga di AOC kita diajarin gini, don't judge someone just because they sin differently than you. Jangan Betul. menghakimi seseorang hanya karena jenis dosanya tuh beda. Betul. Ya kan, kadang kita ngomongin orang tuh, lo lihat ya, dia di depan tuh katanya tim PAW gini-gini, cuman di belakang tuh dia masih kayak ngerokok lah, apalah, apa segala macam. Iya, Kayak iya, iya. apa bedanya sih sama kita yang lagi lagi ngegosip dan ngomongin orang? Gak ada bedanya. Ya kan, maksudnya Betul. apa ya? Kayak Tuhan juga bilang kan dosa tuh nggak ada dosa gede, dosa kecil, dosa hitam, dosa putih kan nggak ada ya, semua Betul. dosa Betul. ya dosa gitu, nggak ada yang ukurannya siapa lebih kecil, lebih gede, lebih apa kan nggak ada gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak it's never our job untuk kayak pointing fingers atau nunjukin kesalahan atau apa tuh, enggak lah gitu. Kayak kalau kita kayak gitu tuh kita lagi Farisi banget loh. Benar. Ya kan, Betul. kayak lagi orang Farisi banget, dan kayak Betul. I don't think that's what we're called to be gitu. Of Dan course. kita kan dipanggilnya untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus gitu. Benar. Jadi Benar. ya kayak Yesus aja lah gitu. Dan kayak seneng banget dong, kayak apa ya, punya contoh tuh Yesus ya, karena dia tuh sangat real. Dan sebagai leader pun, sebagai a friend, sebagai manusia tuh ya dia benar-benar real gitu. Kayak waktu misalnya dia lagi mimpin orang, dia lagi apa, kayak Alkitab tuh nyatet loh bahwa kayak Benar. dia capek gitu, dia lelah, dia tidur, Betul. dia nangis gitu, dia lapar, terus dia kayak dia marah, you know, even kayak dia marah, dia balik meja, dia kayak betul. He was real, he's a person gitu. Jadi akhirnya kayak kita itu bisa relate gitu loh sama Yesus. Dan kan Alkitab juga bilang kan, kayak imam besar yang kita punya itu bukan imam besar yang nggak bisa merasakan kelemahan kita gitu. He's been through everything yang kita itu udah di apa namanya, yang kita mau lewati, yang kita nggak pernah lewati aja dia udah pernah lewati gitu. Jadi ya he's real gitu, dia apa adanya gitu. Cuman ya itu karakteristik dia adalah penuh kasih karunia dan kebenaran, sehingga ya itulah kayak yulah kita makin jadi kayak Yesus aja gitu. We're called to love, dan ngelakuin satu hal itu tadi loh, yang kayaknya ini diskusi kita dari tadi ya, kayak loving people tuh aduh itu kayak PR seumur hidup gitu. Ya itu untung loh Tuhan tuh kasih instruksi, udah ya lo nggak usah bingung kebanyakan hal, 3 hal dah gitu. Love God ya kan, kasih gua, kasih sesama lo, sama apa namanya, share about me to the people that you meet gitu. Jadi love God, love people, share about Jesus gitu. 3 aja ya ampun seumur hidup ngerjakannya. Ya, true. Jadi kayak kalau kita ngelihat orang lain mungkin punya kesalahan, punya kekurangan, punya apa, kayak nggak usah lah diomongin gitu, karena kita sendiri juga nggak kebagusan kok gitu. Kita sendiri juga salah. Aku tahu aku sendiri juga banyak banget salahnya, kekurangannya, you know, kayak imperfectionsnya selalu butuh untuk diingatkan gitu. Apalagi kayak being a leader ya, maksudnya di posisi seorang pemimpin itu lebih bahaya loh. Dan bahaya kalau kita nggak bisa dikasih tahu sama orang kan gitu. Benar gitu. Dan kayak once kita akhirnya apa ya, kepleset atau punya kesalahan segala kan, yang ngelihat juga lebih banyak. So lebih perlulah kayak, maksudnya aku secara pribadi ya, ini ngomong jujur, aku jauh lebih perlu untuk kayak terima koreksi, untuk diingetin, untuk di remind, itu perlu banget ya gitu, karena itu juga proses. Jadi apa ya, kalau kita mesti mau kayak, kalau orang kadang nanya ya masa kita tahu bahwa itu salah kita nggak ingetin, of course gitu, tapi juga dengan apa ya, motivasi dan hati yang yuk yang bener lah gitu, bukan untuk ngomongin dia ke orang lain, tapi ya ngobrol aja ke orangnya dengan kasih ya gitu. Kayak kita bisa discuss, sorry ya, kayak aku, kayak kamu lagi ada struggle apa gitu, kok kayaknya ada tendensi untuk, you know, mungkin 1, 2, 3 apa yang lagi terjadi, can I help you, can I pray for you gitu. Jadi bukan diomongin ke orang lain, tapi
ya take it to the person if you really care. Kalau kita Betul, emang peduli ya, kayak betul, ya udah, kayak maksudnya take it to the person aja gitu, diobrolin sama orangnya langsung kan. Alkitab kan ngajarin gitu juga, tegur dia empat mata gitu. ya, Kalau nggak bisa ditegur empat mata, ya udah di depan seorang saksi. Kalau nggak bisa lagi, ya di komunitas gitu. Kalau udah nggak bisa, ya benar. ya nggak gimana lagi. Alkitab kan Iya, bilangnya gitu. serahkan Jadi kepada Tuhan. bukan bukan bagian kita untuk kayak kita tiba-tiba ngomongin kalau lo tau nggak sih kayak dia itu 1, 2, 3, 4, 5. Not our job gitu. No, Kayak our no, job is to love gitu, dan ngelakuin satu itu aja kita masih belum bener gitu. Jadi kalau betul, mau ngerjain kerjaan yang lain-lain kayak ya lakuin dulu apa yang jadi tugas. betul, betul, betul. True, true. Wow, amazing. Mungkin seringkali kalau kita lihat kayak di Indonesia gitu, like doing like what you said just now, kayak bilang sama orang, do you need anything secara empat mata. Mungkin kalau kita lihat, bahkan di Christians in Indonesia pun jarang ya kita ketemu ya, seperti mempunyai budaya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Memang, I don't know, you'll agree with me or not, temen lebih condong banyak kan, I think it's outside Indonesia mostly ya. Makanya karena itu I feel kita sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia kita benar-benar harus belajar dan harus melakukan hal-hal yang seperti itu tadi, mungkin kasih perhatian ke orang dan Yeah, ya just show care and love to right. people, karena memang that is the core of Christianity, bukan apa-apa Absolutely. lagi. Nggak usah mikirin dia yang aneh-aneh, Yeah, pikirin dulu ini, lakuin dulu yeah, core-nya, baru nanti yang lain-lain bakal bisa kita lakukan. Kalau yeah, core-nya aja belum beres, yang lain nggak bakal beres gitu kan. yeah, yeah. So yeah, I Dan agree with Yesus that. mesenin kan gitu, kayak ini loh, kayak Mm-mm. the way that people will know that you're my disciples is that you love one another. Betul, Itu yang dia betul. bilang kan, nih loh, kayak orang luar tuh bakalan tahu kalau kayak kamu tuh pengikut aku ya bukan karena apa yang lo bawa, bukan karena seberapa eloquent lo ngomong, bukan karena Ya, seberapa keras lo bicara, bukan karena seberapa jago kita di depan panggung. No, it's kayak orang tuh tahu bahwa kamu adalah muridku dengan apa sih? Dengan love, loving one perbuatan. another. Ya, Yeah. true. Wow, amazing. So, Pastor, in behalf of everyone that is watching and in behalf of myself, I would say a big, 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 big thank you for Thank your you. time, for your sharing, for your testimony and everything. It's such a blessing for me dan pasti Thank you. buat teman-teman juga yang menyaksikan dari tadi. Maybe before we close this talk show, before I kindly ask you to pray for each and every Of one of us course. that may be struggling in having love within one another or becoming a Christian that Jesus want us to be. Yeah. Let me just rangkumkan sedikit saja pembicaraan kita dari Mm-hmm. awal supaya menjadi sebuah peneguhan lagi bagi teman-teman semua yang hadir. So, teman-teman semua yang hadir, terima kasih banyak bagi yang sudah hadir, bagi yang kelewat awal-awalnya, teman-teman gak usah khawatir. Ini akan tetap ada di my profile. And yeah, I believe that it's gonna be a big blessing to all of you juga. So, aku hanya ingin merangkumkan 3 hal utama sih dari seluruh pembicaraan kita. Yang pertama adalah we can never know who God is until we experience God ourselves. Seringkali ketika kita mau ngalamin Tuhan, memang di luar ekspektasi kita, memang di luar kemauan kita. Saya pun secara pribadi mengalami banyak hal-hal seperti itu. Cuman kalau kita memang mau ngalamin Tuhan, kayak Ayub ngalamin Tuhan itu ketika benar-benar dia udah diproses mengalami semua itu, baru dia bilang, dahulu aku dengar kata orang tentang siapa engkau, tetapi kini aku mengalami engkau sendiri. Nah, Wow. jadi seringkali kalau kita mau ngalami Tuhan, memang kita harus mau dulu diproses. Baru kita bisa tahu Jesus itu siapa, yang mati di kayu salib itu siapa, apakah dia cuma manusia biasa, apakah dia memang orang yang pantas mati di kayu salib karena dia sama kayak Barabas yang menggantikan dia untuk mati di situ, apakah he same like him or who he is. Nah, untuk tahu who he is itu, kadang-kadang kita perlu diproses dulu, baru kita bisa ngerti dan ngalamin dia secara pribadi. Yeah. Dan yang kedua adalah taat. Taat memang gak gampang, tetapi itu memang harus dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan, dalam apapun. You wanna do the same thing. Terkadang dalam pekerjaan pun, banyak hal yang mungkin terkadang tidak mudah ya untuk dilakukan ketika pemimpin atau bos kita mungkin bilang sama kita, do this, do that, tapi kita feel that it's not, tapi ya, don't do taat. I know it's not easy, but belajar. Lebih baik kita belajar taat, karena memang itu juga yang Tuhan inginkan daripada kita belajar menjadi orang yang pembangkang. Tuhan gak pernah suka sama orang yang pembangkang. Tuhan mencintai dan menyayangi orang yang taat. Karena di dalam ketaatan itu ada mujizat yang telah disediakan Tuhan bagi setiap kita. Dan yang ketiga adalah belajar untuk love one another. I know it's not an easy task for us to do.
it's a difficult thing for us to do, tapi ini satu hal yang adalah core of Christianity, yang melambangkan Yesus itu sendiri, because God is love, God is not hatred, God is not judging, God is not yang gimana-gimana. Bahkan kalau kita lihat John 3:17 bilang, aku mengirim dia ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Absolutely. Kenapa dia menyelamatkan? Karena dia menyayangi kan. Kalau dia nggak sayang, nggak mungkin dia selamatin. Kalau suami, istri, atau pacaran, pasti kalau engkau mau lindungi pasanganmu, atau temanmu, atau keluargamu, pasti karena engkau menyayangi mereka. Kalau engkau nggak menyayangi mereka, nggak mungkin engkau mau melindungi mereka. So, as same as that, we should always remember that our God is not a judging God, but our God is God full of love, compassion, and grace for us. So, let us live in that love, and live in the unity, so that people can know bahwa anak-anak Tuhan beda sama anak-anak dunia ini, dan mereka bisa terinspire dan mencintai Tuhan kita sama seperti kita mencintai Tuhan kita. So, Pastor, dengan segala hormat boleh aku minta tolong untuk memimpin kami dalam doa. Yes, dan sebelum aku doa, I just want to say thank you for doing this. Dan kayak the questions that you ask, kayak semua pertanyaan-pertanyaannya, I think is really right there, spot on. Terus kayak apa ya, membantu banget sih aku rasa ya buat teman-teman yang lagi mendengarkan, membantu buat aku juga untuk kayak kita bisa gali, kita bisa share. Dan maksudnya yang barusan Daniel juga rangkumin so sharp, kayak you're a blessing, you are so amazing. Thank you for doing this, untuk kayak ngadain live yang kayak gini, terus habis itu kayak rangkumin buat kita semua. Let's pray together. Yuk, malam ini teman-teman dimanapun kita berada, kita doa yuk sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami belajar dan menyadari bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi. We have a God that truly loves us so much. Tuhan tahu semua bobroknya kami, Tuhan tahu semua jeleknya kami, Tuhan tahu isi hati kami yang paling dalam, yang kadang kami juga masih bisa ya Tuhan, masih bisa off, kami masih bisa salah, kami masih bisa keliru. Tapi Tuhan justru dengan semuanya itu, you love us the same. Dan itu sesuatu yang sangat mencengangkan buat kami. Itu sesuatu yang overwhelming, yang mungkin kebanyakan orang nggak bisa cerna. Tapi Tuhan, itu yang Tuhan lakukan buat kami. Dengan semua keterbatasan, ketidaksempurnaan, dan apa adanya kami, baik buruknya kami, Tuhan sayang kami. We just want to take a moment to say thank you for that. Terima kasih Tuhan untuk udah mengasih dan mencintai kami tanpa batas. Waktu kami masih jatuh bangun ini itu, Tuhan tetap sayangin kami. Waktu kami gagal lagi, Tuhan tetap sayangin kami. Bahkan Tuhan pegang tangan kami untuk membantu kami bangkit lagi, untuk kami mencoba lagi, kami belajar lagi. Thank you so much for your love yang gak kenal situasi, yang terus mengejar setiap kehidupan kami Tuhan. So di malam hari ini hamba-Mu sendiri termasuk, dan kami semua Tuhan yang ada di sini, kami hanya berdoa supaya cinta yang dari Tuhan itu terus membanjiri kehidupan kami. Karena kami tahu hanya dari situlah kami dimampukan untuk kami bisa mengasihi orang lain. Ya Tuhan, dengan keterbatasan kami, dengan siapa diri kami sebagai manusia, kami nggak akan mampu. Tapi bersama dengan Yesus dan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kehidupan kami, Tuhan, dari situlah kami tahu kami dimampukan untuk kami mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Disitulah kami dimampukan untuk melihat orang lain dengan cara Tuhan melihat dan memandang mereka. So Tuhan, biar di malam hari ini, di dalam hati hamba-Mu juga secara pribadi dan kami semua Tuhan, ada terlahir sebuah cinta yang baru, kasih yang baru, baik kasih kepada Tuhan, kehausan kepada Tuhan, mengalami Engkau lebih lagi, dan juga untuk kasih kepada sesama. Ya Tuhan, mengasihi orang yang mungkin seringkali nggak gampang buat kami, mengasihi orang yang mungkin beda dari kami, mengasihi orang yang mungkin selama ini kami gibahin dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, biar malam hari ini terlahir sebuah kasih yang dari Yesus sendiri untuk buat kami di hati kami masing-masing, buat dunia sekitar kami. Dengan demikianlah Tuhan, dunia kami bisa tahu bahwa kami adalah pengikut Yesus, dari kami saling mengasihi dan dari kasih yang kami tunjukkan kepada orang lain. So mampukan kami ya Tuhan. Dan aku berdoa untuk kami semua yang lagi tuning in malam hari ini. Tuhan, kalau ada dari antara kami yang mungkin kami struggling dengan purpose kami mungkin struggling dengan
apa sih yang harus kami lakukan, struggling dengan panggilan kami, struggling dengan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan juga memberikan kami semua clarity, kejelasan. Tuhan bicara dengan cara yang bisa kami pahami, untuk kami bisa tahu, we are certain for sure bahwa itu adalah dari Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk mungkin dari hal-hal yang kami anggap itu kecil, dari hal-hal yang mungkin kami kira it doesn't matter. Tapi Tuhan justru dari hal-hal yang kecil itu, dari ketaatan kami Tuhan, dari situlah kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan kami, Tuhan sedang memproses kami, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri kami. So Tuhan di dalam setiap hati dan diri kami masing-masing, biar Tuhan sendiri yang berbicara dan Tuhan menanamkan spirit of obedience untuk kami boleh percaya Tuhan 100% kemanapun Tuhan membawa kami. Dan aku perkatakan Tuhan, tujuan yang mulia, tujuan yang besar, ya Tuhan, tujuan hidup yang jelas, yang inspiring, yang hanya dari Yesus sendiri. Untuk kami semua yang tuning in, untuk kami semua yang mendengarkan malam hari ini Tuhan. Dan dari situlah itu bisa kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Bukan untuk kebaikan diri kami, bukan untuk famousnya diri kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk the fame of Your name, Jesus. Dan malam hari ini aku berdoa secara khusus buat Daniel juga ya Tuhan. Tuhan terus memakai kehidupannya, menjadikan dia inspirasi untuk semakin banyak lagi orang dari semua yang dia kerjakan, baik di kuliahnya, dari pelayanannya, apapun yang diusahakan, ya Tuhan, boleh Tuhan berkati, apapun yang dia kerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus memakai dia untuk menjadi inspirasi buat lebih banyak lagi orang, dan dari situ semakin banyak orang mengenal pribadi Yesus, dan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua malam hari ini. Kami yakin hadirat Tuhan, anugerah dan perkenanan Tuhan berjalan bersama dengan setiap kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami juga membawa Tuhan hamba-Mu, Pastor Eli Shiva Sutopo, ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanannya pada malam hari ini Tuhan, yang telah menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan, melalui sharing-sharingnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui talenta yang telah Kau taruhkan ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu Tuhan, melalui kemampuan Tuhan, melalui hikmat, melalui kebijaksanaan yang dimilikinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan Tuhan, semakin banyak orang-orang yang dapat digembalakan Tuhan, semakin banyak orang-orang yang dapat dituntun Tuhan kepada terang kasih-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Kami memberkati keluarga besarnya Tuhan, kami memberkati penggembalaan keluarganya Tuhan dalam Alpha Omega Church Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kehadiran mereka, melalui kepemimpinan mereka Tuhan, Alpha Omega Church akan semakin dapat menjadi dampak bagi bangsa-bangsa Tuhan Yesus, akan semakin memenangkan jiwa-jiwa ke pelosok-pelosok bumi Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap pelayanannya Tuhan, kami memberkati keluarga besarnya dengan kesehatan, dengan pemulihan, dengan tuntunan yang datangnya daripada-Mu, dengan perlindungan yang ajaib dan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui saat-saat pandemi juga seperti ini Tuhan, melalui pelayanannya Tuhan, Pastor Eli Shiva bersama dengan keluarganya Tuhan, bersama dengan Alpha Mega Church Tuhan, akan semakin memancarkan sinar kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, we just surrender Alpha Omega Church beserta dengan seluruh pemimpinnya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya rencana dan rancangan-Mu indah dan sempurna atas gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruh doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amen. Thank you. Amen. Daniel, Thank you so much, Pastor. so kind. Thank you. Thank you, Pastor. God bless you. Thank you so much. Sehat terus, Thank you. semangat terus. Yes, Pastor All juga. the best for Yes. everything you do. Sure. Thank All the you. best for you too, Pastor. See you, Thank you, Pastor. Thank you, Dad. teman-teman. Thank you. Thank you semua yang sudah Thank hadir. you semua. Love you all. Thank you. Stay safe, stay healthy. Aku Yes. Daniel dan Pastor Ali Shiva, kami pamit undur diri. We believe that God's favor and God's mercy will always be upon you also. Amen. I'll see you again next week at 7 p.m. Good night. God bless you all. Bye-bye.